Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan belajar tematik dengan muatan pembelajaran IPA, yaitu tentang gerak bulan dan pengaruhnya. Bulan merupakan satu-satunya satelit alam bumi. Sebagaimana kita ketahui, satelit itu ada dua macam, yaitu satelit alam dan satelit buatan. Nah, bulan ini adalah termasuk satelit alam, yaitu pengiringnya bumi. Kemanapun perginya bumi, maka bulan akan selalu mengiringi bumi. Bulan melakukan 3 gerakan, yaitu yang pertama adalah gerak rotasi, yaitu berputar pada porosnya sendiri. Jadi bulan juga melakukan rotasi sebagaimana bumi. Gerak yang kedua adalah revolusi, yaitu bulan berputar mengelilingi bumi. Dan yang ketiga adalah bulan bersama dengan bumi mengelilingi matahari. Jadi bulan melakukan 3 gerakan, rotasi, revolusi terhadap bumi, dan yang ketiga bersama bumi mengelilingi matahari. Kamu bisa memperhatikan gambar di atas ini. Oke, kita lanjutkan. Bulan dapat tetap pada garis edarnya atau dia tidak pergi kemana-mana, selalu terikat, selalu mengiringi bumi karena adanya gaya gravitasi bumi dan gaya gravitasi bulan. Dan juga gaya gravitasi bumi lebih besar daripada gaya gravitasi bulan, sehingga bulan akan terus tetap pada garis edarnya atau pada orbitnya mengelilingi bumi. Kala atau waktu rotasinya bulan itu sama dengan waktu yang diperlukan bulan untuk melakukan revolusi, yaitu 29,5 hari. Nah, hal ini menyebabkan permukaan bulan yang terlihat dari bumi selalu sama. Kalau dari bumi, kecuali kita pergi keluar angkasa, maka kita akan bisa melihat sisi lain dari bulan. Kalau dilihat dari bumi, permukaan bulan yang terlihat selalu sama. Ini penyebabnya apa? Iya, karena kala rotasi dan kala revolusi bulan sama. Selanjutnya adalah waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi matahari sama dengan waktu bumi untuk mengelilingi matahari. Karena apa tadi? Bersama-sama bumi bergerak mengelilingi matahari. Jadi waktu bulan mengelilingi matahari akan sama dengan waktu bumi untuk mengelilingi matahari. Yaitu berapa? 365/4 hari atau 1 tahun. Dalam 1 tahun ternyata bulan sudah mengelilingi bumi sebanyak 12 kali. Ini nanti akan dijadikan dasar penanggalan Hijriah atau penanggalan Islam. Akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Bulan ini tidak memiliki cahaya sendiri karena dia termasuk satelit, bukan bintang. Kalau bintang itu adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Terus dari mana bulan dapat cahaya? Dia hanya memantulkan cahaya matahari karena satelit tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Jadi sekali lagi saya ulangi, bulan hanya memantulkan cahaya matahari. Nah, bagian bulan yang tampak dari bumi adalah bagian atau permukaan bulan yang terkena cahaya matahari. Yang tidak terkena cahaya matahari tidak akan terlihat dari bumi. Gerak revolusi bulan menyebabkan adanya fase-fase bulan. Apa itu fase-fase bulan? Fase-fase bulan adalah perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Jadi, kalau kamu perhatikan video ini, maka akan terlihat yang terkena cahaya akan selalu berubah-ubah bentuknya. Nah, inilah yang disebut dengan fase-fase bulan. Dalam sekali berevolusi, bulan mengalami 8 fase atau mengalami 8 perubahan bentuk. Kamu perhatikan ini. Pada hari pertama, bulan ada pada kedudukan A. Nah, pada kedudukan ini, bagian bulan yang gelap yang tidak terkena cahaya matahari, nah sebelah sini, ini yang terlihat dari bumi, sehingga dikatakan fasenya adalah fase bulan mati atau bulan baru.
Kalau bulan mati nanti adalah yang terakhir. Kalau yang baru berarti di kuartil awal, yang pertama. Berikutnya pada hari keempat, bulan berada pada kedudukan B. Jika dilihat dari bumi, bulan berbentuk halus dan melengkung seperti sabit, sehingga disebut dengan fase bulan sabit. Nah, pada hari ke-8, bulan ada pada posisi C. Pada posisi C ini, bulan tampak setengah lingkaran, sehingga disebut dengan bulan paruh atau bulan separuh. Berikutnya pada hari ke-11, bulan berada pada kedudukan D. Pada kedudukan D ini, jika dilihat dari bumi, bulan tampak menyerupai seperti cakram ini. Nah, ini disebut dengan fase bulan cembung. Jadi lebih dari separuh seperti cakram ya. Berikutnya pada posisi E ini terjadi pada hari ke-14. Nah, kalau diperhatikan dari bumi, maka yang tampak adalah full atau bulannya penuh. Sehingga disebut dengan fase bulan purnama atau fase bulan penuh. Selanjutnya adalah pada hari ke-17, yaitu pada posisi F. Nah, pada posisi F ini bentuk bulan sama dengan tadi posisi D, yaitu berbentuk cakram. Sehingga fasenya sama, yaitu fase bulan cembung. Dan pada hari ke-21, bulan berada pada kedudukan G. Kembali lagi bentuknya seperti pada C ya, tapi beda arahnya. Nah, ini terlihat seperti setengah lingkaran sehingga disebut fase bulan separuh. Dan yang terakhir pada hari ke-25, bulan berada pada kedudukan H. Nah, bulan kembali lagi seperti berbentuk seperti sabit sehingga disebut fase bulan sabit. Nah, setelah kedudukan H, bulan akan kembali lagi ke posisi A, ke posisi B, posisi C, D, E, F, G, dan kembali lagi ke H, ke A, dan seterusnya. Ini adalah fase-fase bulan akibat dari apa ini tadi terjadinya fase bulan? Iya, adanya revolusi bulan. Gaya gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Tadi selain bulan selalu berada pada orbitnya, gaya gravitasi bulan juga menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Pasang surut air laut ada dua macam, yaitu pasang besar atau maksimal, terjadi pada saat posisi bulan, kemudian bumi, dan matahari satu garis lurus. Ayo, pada fase apa ini tadi? Ketika bulan, bumi, dan matahari satu garis lurus. Iya, fase bulan baru atau mati, dan juga fase bulan purnama. Oleh karena itu, pasang besar atau maksimal ada dua macam, yaitu pasang purnama, terjadi pada saat bulan purnama, dan yang kedua adalah pasang perbani, terjadi pada saat bulan mati atau bulan baru. Berikutnya pasang surut yang kedua adalah pasang kecil, yaitu terjadi ketika posisi matahari dan bulan saling tegak lurus. Kalau saling tegak lurus tadi berarti pada posisi apa ya? Fase bulan paruh atau separuh, yaitu pada saat kuartil awal maupun kuartil akhir. Jadi juga terjadi dua kali. Terjadi dua kali pasang maksimal dan terjadi dua kali pasang kecil. Itu tadi adalah pengaruh dari gaya gravitasi bulan. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian tadi penjelasan Bu Indun tentang gerakan bulan dan pengaruhnya. Semoga bermanfaat, bisa dipelajari dan diterima dengan baik. Thank you very much. Sukses selalu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.